Sekarang yang musibah dulu. Kehilangan yang paling berat adalah kehilangan suami atau kehilangan istri atau kehilangan anak. Jika kita kehilangan saudara, kehilangan murid, kehilangan santri, kehilangan mahasiswa, mahasiswi, itu semuanya jenis kesedihan yang karena kehilangan. Kalau kegagalan, sekian banyak jenis kegagalan. Musibah itu kadang-kadang kehilangan tapi tidak gagal, tapi tidak rugi. Nah, sekarang ada juga jenis kegagalan. Gagal dalam memplanning, gagal dalam memprogram, gagal dalam merencanakan dalam bidang studi, dalam bidang bisnis, dalam bidang kemasyarakatan, dalam berbagai bidang. Ada juga yang namanya kerugian. Kalau kerugian ini memang terasa. Kerugian karena kehilangan tadi. Kehilangan bukan kehilangan orang kita cintai, tapi kehilangan barang, kehilangan ini, kerugian dalam bisnis, kerugian dalam kita belajar, karena kita kena musibah, nggak bisa ikut ujian, dan akhirnya kita harus pulang lagi, berarti pembiayaan secara materi, secara ini akan bertambah. Itu namanya kerugian. Nah, sekarang musibah yang kita hadapi sekarang ini, musibah karena wabah, yang namanya kehilangan sekian banyak saudara-saudara kita di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia sudah ribuan orang yang dicintai, orang yang baik, orang ini semuanya kena wabah. Jadi sekian banyak musibah wabah ini mengakibatkan mengakibatkan kehilangan, ternyata juga mengakibatkan kegagalan. Sekian banyak kegagalan. Mungkin lembaga pendidikan banyak yang gagal. Lembaga pendidikan banyak gagal. Kalau kita di sini sempat ujian, kalau tempat lain mungkin ujiannya lillahi ta'ala. Kalau sudah ujiannya lillahi ta'ala, hasilnya seperti apa? Yang namanya evaluasinya tidak semaksimal seperti mengevaluasi hari-hari biasa. Kalau seorang petani mengevaluasi hasil panennya, kemudian hasil panennya dalam evaluasi tidak bagus, berarti penanaman yang akan datang juga terganggu. Ini juga yang dimaksud dengan kegagalan. Adapun kerugian, sekian banyak yang rugi. Kalau umpamanya dilihat saja itu travel yang biasanya panen nggak panen, bahkan harus nombok. Saudi Arabia yang biasanya kedatangan sekian banyak income, termasa tidak. Kemudian bisnis yang macet, tidak bisa ngirim barang dan lain sebagainya. Kita juga punya kerugian. Uang nggak dikirim-kirim karena di rumah usahanya macet, ada kesulitan dan lain sebagainya. Nah, inilah. Nah, sekarang kita lihat akibat dari sekian banyak musibah dan wabah itu yang jelas membawa kesedihan yang mendalam, keterkejutan yang membuat kita menjadi fiduhul itu bengong dalam keadaan kosong, duhul, mengakibatkan stres, mengakibatkan macet berpikir, macet berkehendak karena saking dahsyatnya akibat musibah-musibah tersebut. Itu yang jelas. Nah, maksudnya menghadapi itu, bagaimana menghadapinya supaya kita tetap survive. Mungkin panitia maksudnya begitu. Gimana kita supaya tetap survive dan kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan yang lebih baik lagi. Itu maksudnya panitia kira-kira. Maka kita sebagai seorang muslim diperlukan pemahaman. Apa yang harus kita pahami? Alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu kita pahami dulu. Pahamnya boleh memahaminya dengan ilmu alam, dengan memperbaiki ilmu kauniyah. Kalau dia sebut ilmu biologi, ilmu kejadian secara empiris dan lain sebagainya, itu perlu kita pahami. Ternyata
Di dalam dunia itu ada, dalam kehidupan makhluk itu ada siklus kehidupan. Siklus itu ada individu berbeda, siklus itu ada kelompok, siklus itu ada yang lebih besar lagi. Kalau siklus kita kesehatan, itu kalau pemain bola saya kira bisa ngitung nih. Hari ini, bulan-bulan ini stamina saya sedang fit, bulan-bulan ini stamina tidak fit. Itu kalau kita melihat pemain bola yang paling hebat di Spanyol itu nggak selamanya main bagus. Kadang-kadang tidak bisa mencetak gol sama sekali. Itu sebetulnya pelatih tahu bahwa dia sedang turun staminanya. Muskilahnya sedang turun staminanya, musuhnya lagi hebat-hebatnya. Itu yang paling pusing bagi pelatih itu adalah itu. Itu adalah siklus. Saya kira anak-anakku kadang-kadang enak belajar, kadang-kadang tidak enak. Itu sebetulnya Mas Udang sebenarnya. Dalam berkeluarga saya kira begitu. Kesehatan juga naik turun. Kadang-kadang ibadahnya tuh kencang enak, kadang-kadang ibadahnya turun. Maksudnya ibadah khusus itu. Nah, ini sudah memang ada siklus individu. Sekarang dalam siklus sejarah itu, kalau siklus individu bisa dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Tapi dalam siklus itu ada dalam siklus umur saja. Tidak ada dalam ilmu matematikanya, tetapi dalam ilmu kebiasaan manusia dalam usia 30 tahun pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tunggu ketika menjelang 40 tahun. Ada masalah, ada ujian. Ustadz seperti peramal, tidak. Tetapi Nabi Muhammad menjelang 40 tahun. Nabi Musa diuji selama 40 hari dan seterusnya. Jadi siklus 40 tahun, 40 ini adalah juga ada di dalam kehidupan manusia. Ada siklus 100 tahun, 1 abad. 1 abad itu naik atau 1 abad itu putarnya lagi turun. Nah itu kita bisa lihat dan bisa kita pelajari. Ada siklus 500 tahun bahkan 700 tahun. Islam, kalau siklus Islam itu dari bawah terus sampai jayanya itu Abbasiyah 700 tahun. Kemudian turun lagi sampai habis, kemudian sekarang ini akan siklus yang naik abad 21 ke atas ini. Itu adalah siklus untuk sejarah besar Islam. Oke, ini yang kita pelajari. Jadi kita harus paham. Nah, ada lagi sebetulnya di dunia ini pasti ada ujian dan cobaan. Pasti. Kalau bahasa umum, di dunia pasti ada kesulitan. Gak mungkin gak menemui kesulitan. Hidup seperti apapun juga menemui kesulitan. Orang kaya pun juga mempunyai kesulitan. Orang bawah kesulitan. Masing-masing membawa muskilahnya. Nah, kalau kita paham seperti ini, selalu ada ujian secara individu atau kelompok. Bisa siklus, bisa tidak. Sekarang, ujian itu ternyata ada yang pahit, ada yang manis. Kadang-kadang nggak tahu ini pahit apa yang manis. Nah kita mau diuji yang mana? Yang manis kira-kira Ustaz. Yang manis insya Allah saya kuat diuji. Belum tentu. Ujian manis itu kalau umpamanya tahu-tahu, kalau pelajar ini kan, tahu-tahu kita lulus, wah jingkrak-jingkrak, dan akhirnya kita lepas kontrol, besok nggak belajar, jatuh lagi. Terus kita senang dalam berbisnis, kemudian kita poya-poya kita, akhirnya itu artinya ujian manis, tapi lupa bagaimana dia harus bersikap dengan baik. Kalau pahit banyak, ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Berarti ada manis, ada pahit. Tetapi nggak tahu ini manis atau pahit, nggak tahu. Ada juga di dalam Al-Quran. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nggak tahu itu yang manis atau yang pahit. Mungkin dua-duanya ada, silih berganti. Ini pahit atau manis atau campur. Sekarang langkah nyata Ustaz. Itu tadi mukadimah Ustaz. Langkah nyatanya gimana? Kalau kita sudah memahami keadaan alam semesta ini,
kemudian kita sebagai orang Islam yang percaya dengan adanya Tuhan dengan segala kemahaannya, dalam bahasa Indonesia segala kemahaannya, dalam bahasa Arab nu'minu billahi bi jami'i sifatihi al-kamilah wa asma'i al-fadilah. Tapi kalau kita ringkas dalam bahasa Indonesia, kita mengimani adanya Allah dengan segala kemahaannya tidak terbatas. Kita sebagai orang Islam yang seperti itu, dalam menghadapi musibah seperti ini sportif. Langkah pertama adalah sportif. Sportif sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai ini sportif. Maka kalau sudah sportif, ya mau gimana lagi? Ini sudah dari Yang Maha Kuasa. Maka ini gimana lagi? Dalam bahasa Arabnya itu bagus. Dalam bahasa Arabnya bagus. Ya mau gimana lagi? Itu yang tadi bahasa Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maksudnya nggak usah meninggal, ini musibah harus kembali kepada Allah. Kita kena musibah harus kembali kepada Allah, harus taat, harus tobat, harus ini, harus itu, harus mendekatkan diri, harus istighfar. Itu artinya sportif. Kemudian kalau super sportif harus tegar. Ustadz gimana tegar? Muskilah kayak gini tegar gimana? Ustadz mau tegarnya gimana? Kita tegar karena memang sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa humul muhtadun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yang beriman dengan baik dan benar sungguh-sungguh tidak dicampuri dengan hal-hal yang mengganggu keimanan, mereka otomatis akan merasa aman dan akan selalu terbimbing untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Merasa aman, merasa damai. Kalau sudah aman dan damai, secara logis manusia itu akan bisa memproduksi dengan baik, berpikir dengan baik, berempati dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik juga. Nah, buktinya Ustaz, ya kalau kita lagi stres nggak bisa belajar, stres nggak bisa mikir, itu artinya kalau kita merasa aman, maka kita akan mudah mendapatkan petunjuk kemana kita harus menyelesaikan permasalahan kita. Itu kalau kita tegar. Sekarang kita optimis. Optimis, ya optimis. Kenapa optimis? Karena kita seorang muslim, beriman, berislam. Maka kita harus optimis. Optimis gimana Ustaz? Sudah optimis saja dengan hiburan-hiburan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Hiburannya apa? Ya, kita lihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu. Ketakwaan kita ini meningkat, itu sudah kunci segalanya. Wah, kalau kita bertakwa, iya. Kalau kita mahasiswa, ayatnya lain. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ustaz enggak usah belajar, coba aja. Nggak usah belajar kemudian bertakwa aja, coba aja. Karena di ayat lain itu ada allama bil qalam dengan sarana wa allamal insana ma lam ya'lam. Allamal bil qalam sarana, allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan petunjuk langsung berupa ilham, berupa ilmu, dan itu namanya disebut ilmu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, benar itu. Kita coba aja. Bertakwa
kunci segalanya termasuk dalam belajar. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ternyata di sana ada adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat a'addahumullahu maghfiratan wa ajran 'azima. Kurang apa lagi? Sekian banyak hiburan dari ayat-ayat wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Abshir bihadhil ayat, abshir bihadhil khabar, abshir. Sudahlah, tenanglah, kalau bahasa Indonesia, tenanglah kabar gembira. Yang real Ustaz, gerakan yang real itu tadi sudah real sebetulnya. Ini yang disebut gerakan hikmatis. Ini yang disebut solusi hikmatis. Ini tadi yang kita sebutkan. Jadi solusi hikmatis itu adalah solusi vertikal, bukan horizontal. Vertikal itu disebut solusi mahdhah, di solusi ghairu ma'qulah. Kalau solusi mahdhah ghairu ma'qulah ya seperti apa yang dituntunkan, bertakwa, meningkatkan istighfar dan lain sebagainya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir, dengan lain sebagainya. Nanti saya tambahkan, sekarang saya lanjutkan dulu. Itu. Nah, sekarang kalau kita mau secara filosofisnya gimana? Yang filosofis gini. Saya kadang-kadang ditanya, untuk membedakan hikmatis dan filosofis gimana Ustaz? Hikmatis itu yang tidak masuk akal, usaha-usaha yang tidak masuk akal, tapi ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah dipraktekkan oleh pendiri Pondok Modern Gontor. Lebih banyak faktor hikmatisnya. Beliau tidak alumni dari universitas mana-mana, hanya beliau pendiri itu. Kemudian pembantu yang mengajar waktu itu ya hanya murid-muridnya. Kemudian mengajar, kalau dilihat dari segi tidak mempunyai akta 4, tidak mempunyai ilmu dan lain sebagainya, tapi mengajar. Ternyata alumni dahsyat, internasional, nasional dan internasional peringkatnya. Berarti bukan karena hal-hal yang filosofis yang real, tetapi banyak hal-hal yang tidak masuk akalnya. Yang paling dahsyat adalah ketika beliau mempunyai azam mendirikan masjid Gontor Jami yang dahsyat itu, dari masjid yang sangat sederhana di Masjid Pusaka. Semua orang tertawa, Gontor nggak punya apa-apa, maunya mendirikan masjid yang kalau sekarang dihitung kira-kira berapa itu, miliar itu. Itu nggak mungkin, tapi semuanya terjadi. Sekarang yang realis itu biasanya Ustadz, kita harus berpikir secara empiris, kita harus berpikir rasionalis, kita berpikir secara realita, kita berpikir dengan secara materi, wujudnya itu seperti apa, baru kita selesaikan semuanya termasuk tak sahih, ya. Saya angkat tangan. Akan tetapi itu semua kita sesuaikan dengan langkah-langkah hikmatis itu tadi. Solusi filosofis yang kira-kira tidak sesuai dengan yang hikmatis, kalau bahasa lain tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita amalkan, itu tentunya sudah tidak lagi bisa kita terima. Ustaz, yang rasionalis itu ada tuntunnya dalam Al-Quran juga ada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh lillahi ta'ala demi ketaatan kita kepada Allah semata, jaminannya lanahdiyanahum subulana, kita akan diberikan sekian banyak solusi yang tidak terhingga, dan bunyinya dalam lain min haitsu la yahtasib. Terus gimana Ustaz? Iya, sudah, yang penting gerak. Kalau enggak punya apa-apa, gerak sesuai dengan kemampuan. Ustaz, kalau cuma biasa belajar seperti ini, otak saya kemampuannya segini, belajar sehari cuma 2 jam 3 jam ya. Kalau kamu sungguh-sungguh bisa. Itu dalam Al-Quran, sudahlah, yang penting kamu kerja, kamu penting kamu berusaha saja, nanti kami selesaikan. Seakan-akan Allah berfirman seperti itu.
wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama wa ma ta'allamta id ta'allamta walakinna Allah 'allamaka wa ma darrasa id darrasa walakinna darrasa wa ma rabbaita id rabbaita walakinna rabbaita wa ma ittajarta ittajar walakinna yattajir. Nah, laka. Itu semuanya bisa dimasukkan ke sana. Karena ini adalah rumusnya sesuai dengan yang tadi, wa may yattaqillah, karena Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kita memenangkan, kalau memenangkan berarti dengan jihad, berarti dengan badlul wus'i wal juhdi min ajli nusrati dinillah. Nah, itu namanya jihad. Kalau sudah jihad, yang surukum wa yuthabbit aqdamakum, membuat kita akan tegar, membuat kita akan kuat. Ini gambaran umum bagaimana seorang muslim mensikapi. Kita lihat dulu seperti apa musibah itu. Kemudian kita lihat dulu konstruksi bentuk keimanan seorang muslim kita seperti apa. Kita arahkan dulu dengan pemahaman, dengan ini kenyataannya seperti itu. Baru setelah itu kita memberikan langkah-langkah. Sekarang kita yang real, sebagai santri, sebagai mahasiswa, musibahnya sekian banyak Ustaz. Ini malah bala Ustaz. Bisa kerugian, bisa kegagalan, bisa juga yang namanya kehilangan. Ya, sudah, bismillah. Mumpung bulan Ramadan, kita tingkatkan jurus hikmatis kita. Kita gimana? Sudah kita tabung pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Nanti kita pakai untuk wasilah mohon kepada Allah. Wasilah masyru'ah. Kalau dah wasilah maknanya penguat doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa tanpa modal bisa juga diterima karena Allah juga sudah menjanjikan utuni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu semuanya ada, tapi sebaiknya doa itu ada modalnya. Modalnya apa? Amal sholihah. Modalnya apa? Jumlah rakaat yang banyak. Modalnya apa? Jumlah perbuatan yang banyak. Modalnya apa? Ya, berbuat apa saja yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum saja juga bisa. Jadi kita kumpulkan sebanyak-banyak. Sekarang kita itu, karena jumlah kita, suara kita, volume kita sehari-hari itu cuma terbatas, maka dalam meningkatkan ini kita pakai untuk bunyi-bunyian yang baik. Apa Ustaz? Ya baca Quran. Capek Ustaz? Berzikir. Masa capek berzikir? Capek Ustaz? Ya sudah dalam hati. Kurang apa lagi? Enak jadi orang Islam. Terus kalau sebel gimana? Ya diusahakan jangan sebel. Habis ada teman sebel, bilang aja alhamdulillah teman saya menyebalkan ini. Mudah-mudahan kesabaran saya diterima gara-gara teman sebel. Syukron ya teman yang menyebalkan, kan gitu. Terus apalagi dalam kehidupan kita ini, sekian banyak kegalauan itu sebetulnya yang paling mudah kita berzikir. Zikirnya apa saja. Saya pernah memberitahu di masjid ini juga. Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak suka bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Tapi karena dia bertasbih akhirnya diselamatkan. Berarti tasbih menyelamatkan dari musibah. Bertasbihlah. Usikum wa iyaya. Bertasbihlah. Apalagi selain tasbih Ustaz? Sudah, al-muhim berzikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir yang banyak Allah akan menyediakan pahala. Kalau dalam hadis sangat amat banyak sekali, sangat amat banyak sekali. Ya, nanti lain kali kita ketemu lagi bagaimana kita saling tolong menolong, bantu membantu untuk menghadapi musibah. Tentunya ada musibah individu, kita berbagi rasa dengan teman-teman, teman-teman akan memberikan solusi, mengingatkan. Itu
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar, atau mungkin secara berkelompok bagaimana menyelesaikan, itu ada jurus-jurusnya secara real. Seperti dalam hadis 3 orang terperangkap di dalam gua, itu bisa tolong menolong dengan jurus hikmatis dan jurus filosofis, dan akhirnya berhasil. Lain kali kalau kesempatan kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.